Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Anas Urbaningrum Isni Maulidina sebagai tim kontra dalam mosi Dewan ini mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Sebelum itu, perlu kita tahu bahwa istilah kejahatan tanpa korban ini merupakan sebuah ilusi yang berbahaya karena ada luka yang tidak dapat dilihat, ada korban yang tidak berani berbicara, dan juga ada pelanggaran hukum yang tidak dapat dinilai hanya karena satu atau dua pelanggaran. Hukum sendiri bukan hanya berniat untuk menghukum, tapi juga untuk mencegah, melindungi, dan juga membentuk nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Dengan mendekriminalisasi, sama saja kita melepas tangan dan juga membuka jalan untuk acuh terhadap ketertiban publik ataupun hukum yang telah diterapkan sedari dulu. Dan juri yang terhormat, di sini saya membawa tiga butir argumen, yakni yang pertama, ancaman terhadap masyarakat luas. Dengan adanya dekriminalisasi atau penggantian sebutan, hal ini tentunya dapat membuat ancaman terhadap masyarakat semakin luas karena meskipun dilakukan sukarela, praktik-praktik seperti prostitusi ataupun praktik addiksi seperti judi dan lainnya menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat luas, baik kekerasan, eksploitasi, ataupun penyebaran penyakit. Meskipun Dewan Pro mengatakan bahwa lebih penting untuk menyelesaikan akar masalahnya daripada mencari aktor-aktor seperti ini, mencari akar masalah dan juga memberikan dekriminalisasi pada aktor dengan pelatihan dan keterampilan, buktinya sudah banyak yang terjebak dalam siklus adiksi, intanisme, dan juga keterbatasan sosial emosional. Hal ini tentunya dapat membantah argumen dari Dewan Pro dikarenakan banyak sekali yang sudah terjangkit dan juga terjebak dalam siklus adiksi dan juga keinginan untuk sesuatu yang instan dan keterbatasan berpikir dalam sosial dan emosional. Selain itu, solusi yang diberikan oleh tim pro ini terlalu idealis dan juga lepas dari realitas sosial yang ada. Buktinya, kebanyakan yang sudah terjangkit dengan masalah prostitusi ataupun perjudian, mereka seringkali akan kembali ke pola lama apabila tidak terjerat dengan adanya kepentingan hukum. Kemudian, argumen saya yang kedua adalah melemahkan nilai moral. Dengan adanya dekriminalisasi, tentunya dapat melemahkan nilai moral karena dekriminalisasi ini mendoktrin bahwa perilaku victimless crime ini adalah sesuatu yang netral secara sosial. Jadi seseorang akan beranggapan bahwa tidak apa-apa melakukan hal ini karena kita bukanlah seorang pelaku, kita bukanlah seorang penjahat, tapi kita ini adalah korban. Mereka akan berpikir seperti itu, padahal nyatanya mereka adalah pelaku yang dapat membawa hal atau dampak negatif bagi masyarakat luas. Kemudian hal ini tentunya juga melemahkan nilai budaya dan moral dikarenakan pandangan orang-orang sekitar tentunya akan berubah dan mereka tidak akan mendapatkan sanksi sosial yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga, kelompok rentan juga akan lebih lemah perlindungannya dan juga eksploitasi yang mereka lakukan akan semakin sulit untuk dideteksi dan juga dikendalikan. Dengan adanya dekriminalisasi ini, mereka akan lebih sering ataupun lebih bebas untuk melakukan kejahatan mereka karena mereka menganggap mereka bukanlah seorang penjahat, dan juga eksploitasi ini yang mereka lakukan ini akan sulit untuk dideteksi dan juga dikendalikan. Dan untuk argumen saya yang ketiga adalah kurangnya kesiapan. Faktanya, dengan solusi yang diberikan oleh Dewan Pro mengenai skill pelatihan hidup, fakta yang ada adalah skill pelatihan hidup ataupun rehabilitasi, fakta yang ada adalah rehabilitas itu belum merata dan juga tanpa adanya dorongan hukum, pelaku akan menolak secara legal. Dia akan memilih untuk tidak mendapatkan rehabilitasi ataupun pelatihan ini karena mereka didekriminalisasi. Jadi, dekriminalisasi ini malah akan membuat para pelaku merasa mereka lebih berwenang. Dan juga mengapa kita tidak mereformasi sistem sosial dan administratif apabila kita menyadari bahwa ini lebih efektif? Mengapa? Karena
kesinambungan dengan argumen yang telah disampaikan oleh Dewan Pro mengenai SKCK. Padahal faktanya SKCK di sini adalah mengenai pencegahan sosial. Supaya apa? Supaya orang-orang itu berpikir 2 kali sebelum dia melakukan kejahatan. SKCK ini apabila dihapus sama saja akan dimanfaatkan untuk melegitimasi semua pelanggaran moral. Dan juga dokumen administratif ini sebetulnya sebaiknya tidak untuk dihindari untuk dalih masa depan. Berdalih bahwa SKCK akan memperburuk atau memberikan catatan buruk bagi kehidupan kita, padahal nyatanya SKCK ini juga bertujuan agar kita tidak melakukan kejahatan itu. Dan juga untuk menjawab dari argumen Dewan Pro tadi mengenai pelatihan hidup, tambahannya adalah riset mengatakan bahwa seperti masalah kemiskinan, lingkungan yang toksik tidak dapat diselesaikan dengan pelatihan singkat, apalagi tanpa dorongan hukum. Hal ini akan seperti yang saya katakan tadi, membuat mereka merasa lebih berwenang, dan juga potensi mereka untuk kembali ke pola lama akan lebih besar karena memang begitu life reality-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.